yang derajatnya di bawah kesyirikan, maka masih ada kesempatan seorang hamba tersebut mendapatkan rahmah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kesyirikan, maka orang tersebut tidak akan diampuni selama-lamanya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa selain kesyirikan, maksudnya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dosa kesyirikan apabila sempat terbawa mati, belum bertobat seorang hamba dari kesyirikan, maka orang tersebut tidak ada ampunan bagi orang tersebut dan tidak ada kesempatan sama sekali selama-lamanya untuk masuk dalam surga. Adapun apabila seorang muslim misalnya na'udzubillah berbuat syirik, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya apabila tobatnya taubatan nasuh, tobat yang benar. Karena sebagian para sahabat dahulu sebelum beriman dan mengikuti Rasulullah, sebagian mereka adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ketika mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah menemani Rasulullah, maka mereka menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan rasul. Intinya maksud dari dosa kesyirikan tidak diampuni apabila kesyirikan tersebut terbawa mati. Dan belum sempat seorang hamba bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang tidak diampuni di sini syirik besar atau juga syirik kecil juga tidak diampuni. Syirik kecil contohnya misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Hanya sebutkan dalam sebuah hadis, contohnya man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka orang tersebut berbuat syirik. Ini syirkun asghar, syirik kecil. Contoh lagi arya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tetapi misalnya tujuannya ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk syirkun asghar. Nah, apakah yang tidak diampuni syirik besar saja atau juga syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terbawa mati? Adapun syirik besar, maka sudah tidak diragukan lagi bahwasanya orang tersebut tidak ada ampunan dan tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, syirik kecil ini syirkun asghar, apabila terbawa mati belum sempat seorang hamba bertobat dari syirkun asghar, syirik kecil, apakah ia juga tidak diampuni dosa-dosanya atau diampuni dosa-dosanya? Sebagian ulama mengatakan, ini ada perbedaan pendapat kalangan para ulama tentang syirik kecil ini. Adapun syirik besar, maka tidak ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya kata mereka syirik kecil ini hukumnya sama dengan dosa-dosa besar. Artinya syirik kecil di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan apabila Allah menghendaki, maka Allah mengadab pelaku tersebut. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya syirik kecil, syirkun asghar, tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah. Artinya hukumnya sama dengan dosa-dosa besar. Karena menurut ahlu sunnah wal jamaah, dosa-dosa besar ini adalah perkara yang di bawah kehendak Allah. Ya atau tidak ibu-ibu? Jadi di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, apabila seorang hamba berbuat dosa besar, misalnya membunuh, na'udzubillah, atau berzina, atau meminum minuman keras, atau yang lainnya, dosa-dosa besar yang lainnya, maka orang tersebut di hari akhirat nanti di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengadab orang tersebut karena dosa besarnya, dan apabila Allah menghendaki, Allah ampuni orang tersebut. Jadi pendapat yang pertama tadi, syirik kecil, syirkun asghar,
hukumnya sama dengan dosa-dosa besar. Artinya ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, bahwasanya syirik kecil, syirkun asghar, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila belum ditobati sebelum meninggalnya seorang hamba. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kesyirikan di sini kata para ulama umum, baik syirkun akbar maupun syirkun asghar, syirik besar maupun syirik kecil. Allah tidak mengampuni. Artinya, barang siapa yang berbuat syirik, walaupun syirik kecil, maka orang tersebut harus diazab dengan perbuatan tersebut, dosa tersebut. Walaupun syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya ke neraka. Artinya, orang yang terjerumus ke dalam syirkun asghar masih ada kesempatan dia masuk surga, tetapi dosa syirik ini harus diazab, tidak diampuni dan harus diazab di akhirat nanti. Karena yang mengekalkan seorang manusia ke dalam api neraka adalah syirkun akbar, syirik besar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, kemudian kekal di neraka selama-lamanya. Adapun syirik kecil, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Tapi syirik kecil tersebut adalah dosa yang tidak diampuni dan harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ibu-ibu sekalian, baik syirik kecil maupun syirkun akbar besar, maka seorang muslim wajib menjauhkan dirinya dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan dan merasa khawatir dirinya terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang nabi dan rasul, bahkan salah satu dari ulul azmi minar rusul, 5 rasul yang paling mulia, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan pada berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang merupakan Khalilur Rahman, salah satu dari nabi yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bersamaan dengan itu masih khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan Ibrahim sendiri atau anak-anak cucu setelahnya. Bagaimana dengan kita yang nabi bukan, rasul bukan, kesolehannya juga masih perlu dipertanyakan. Maka jauh lebih berhati-hati dan khawatir jangan-jangan kita terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Na'udzubillah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Misalnya beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang syirik kecil di sini, maksudnya adalah arya, yaitu seseorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi niatnya ingin dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Maka ini adalah bagian dari na'udzubillah dari syirkun asghar, syirik kecil. Maka seorang hamba wajib menjauhkan dirinya dari syirkun akbar maupun syirkun asghar. Nah, karena syirik kecil yang salah satunya adalah arya, kemudian apalagi ibu sekalian, bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian atiarah, menganggap sial dengan sesuatu, sebagaimana yang tersebar di Indonesia misalnya. Kalau melihat burung berbunyi di atas rumah, itu tandanya apa katanya mereka? Ada orang meninggal. Ini tiarah namanya, atau tatayur dalam bahasa Arab.
Tatayur ini adalah bagian dari syirik kecil. Menganggap sial dengan sesuatu perkara. Ada lagi misalnya apabila melihat atau jatuh cicak, maka tandanya akan keyakinan akan sial. Ini namanya tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, dan ini haram dalam Islam dan termasuk bagian dari syirik kecil. Syirik kecil. Ada lagi yang lain? Lewat kucing kemudian artinya apa, Bu? Artinya apa, Bu? Tidak boleh melanjutkan perjalanan. Nanti ada bahaya. Ini namanya tatayur, menganggap sial dengan sesuatu. Dan ini bagian dari syirkun asghar, syirik kecil. Dan ini haram. Maka perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa kaum muslimin adalah syirkun asghar. Karena syirik kecil ini adalah perkara yang boleh jadi dianggap biasa oleh manusia, tetapi banyak manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam syirkun asghar, tatayur, kemudian riya, kemudian syirikan yang lainnya, syirkun asghar yang lainnya. Nah, kemudian apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil? Al-farqu baina asyirkil akbar wa asyirkil asghar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, bahwasanya syirik besar adalah perkara yang menghapuskan seluruh amal-amal saleh seorang hamba. Dosa yang menghapuskan seluruh amal-amal saleh seorang hamba. Tadi kita sampaikan ada seorang hamba, na'udzubillah, sudah beramal saleh puluhan tahun, salat, sedekah, zakat, haji dan yang lainnya. Kemudian na'udzubillah terjerumus ke dalam syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, pada mayit yang telah meninggal dunia, meminta hajat-hajatnya, keperluannya kepada si mayit dengan anggapan mayit ini akan bisa menyampaikan hajatnya, doanya sampai kepada Allah. Bisa adalah syirkun akbar, syirik besar. Maka perbuatan tersebut, dosa tersebut menghapuskan seluruh amal-amal yang telah dikumpulkan. Adapun syirkun asghar adalah dosa yang hanya membatalkan amal saleh, dosa yang dicampuri dengan kesyirikan tadi. Misalnya ada seorang hamba salat, ketika pertengahan salat merasa ada orang yang melihatnya atau calon mertuanya misalnya melihatnya, kemudian salatnya dibagus-baguskan atau dibuat khusyuk-khusyuknya. Maka apabila berlanjut seperti ini, maka dosa tersebut menghapuskan pahala salat orang tersebut, menghapuskan amal saleh yang tercampuri dengan syirkun asghar. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwasanya syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Mengekalkan pelakunya di neraka selama-lamanya. Adapun syirik kecil, syirkun asghar, tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Artinya masih ada kesempatan orang tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang ketiga, tadi kita sudah jelaskan, bahwasanya syirkun akbar, apa ibu-ibu sekalian? Tadi perbedaan yang pertama apa? Syirik besar menghapus seluruh dosa. Perbedaan yang kedua, mengekalkan pelakunya di neraka. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasanya syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirkun akbar yukhrijul insan minal Islam, mengeluarkan pelakunya, orang yang terjerumus tersebut dari agama Islam. Artinya orang tersebut musyrik, keluar dari Islam apabila ia dalam keadaan sadar melakukan hal tersebut. Karena di dalam bab ini, ibu sekalian, tidak setiap orang yang berbuat syirik kemudian langsung dihukumi musyrik, kemudian langsung dikatakan orang tersebut keluar dari Islam. Tidak. Ada hal yang perlu kita lihat dulu. Boleh jadi orang tersebut orang yang jahil, orang yang bodoh, artinya tidak mengetahui bahwasanya dosa tersebut syirik mengeluarkan pelakunya dari Islam.
maka tidak boleh serta-merta kita katakan, oh kamu ini musyrik. Tidak boleh. Walaupun dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi boleh jadi orang tersebut orang yang jahil, orang yang punya syubhat, maka tidak boleh kita langsung menghukumi orang tersebut dengan hukuman anta musyrik atau anti musyrikah. Tidak boleh walaupun sudah terjerumus nyata-nyata ke dalam kesyirikan. Adapun syirkun asghar, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirkun asghar, syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi orang tersebut berada di atas dosa besar. Terjerumus ke dalam syirkun asghar, ini dosa besar. Nah, walaupun tidak mengekalkan pelakunya di neraka selama-lamanya. Kemudian ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut pasti masuk dalam neraka, pasti. Barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia masih berdoa kepada selain Allah, pada malaikat atau pada nabi, kepada wali, pada orang saleh, berdoa kepada selain Allah, maka orang tersebut pasti masuk neraka, pasti. Nah, walaupun yang dimintai doa tersebut adalah misalnya nabi atau malaikat, karena sebagian mereka, ibu-ibu sekalian, na'udzubillah, sebagian mereka alasan dan hujjahnya adalah, oh saya kan adalah orang yang banyak dosa Pak Ustadz, doa saya tidak langsung sampai kepada Allah, saya butuh perantara orang saleh yang menyampaikan doa saya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hujjah mereka, alasan mereka itu atau tidak, ibu? Jadi orang-orang yang mendatangi kuburan orang-orang saleh, berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia, alasan mereka ini, doa saya tidak bisa langsung sampai pada Allah. Yang bisa menyampaikan doa saya sampai kepada Allah adalah orang soleh, karena saya orang yang banyak dosa, orang yang belum tinggi makamnya. Maka kita katakan bahwasanya alasan ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ketika mereka dilarang untuk berbuat syirik, apa jawaban mereka yang Allah berikan dalam Al-Quran? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya. Kecuali agar mereka mendekatkan diri kami pada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrikin terdahulu pada zaman Rasulullah SAW. Dan juga, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang berdoa kepada orang soleh, pada wali atau yang lainnya, maka orang tersebut menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka beranggapan bahwasanya Allah tidak bisa dicapai, doa seorang hamba tidak bisa sampai kecuali dengan perantara, ya atau tidak? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita misalnya mendatangi Bapak Presiden, bisa langsung ke Bapak Presiden, atau ada perantara-perantara, ada asisten atau sekretaris atau yang lainnya, ya atau tidak, ibu? Ya, seakan-akan mereka menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Maka seorang hamba apabila ingin berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Kata Nabi, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud tersebut. Nah, artinya seorang hamba langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tidak menyekutukan Allah, maka orang tersebut berhak masuk surga. Berhak masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang tersebut masuk dalam api neraka. Pasti. Maka hadis ini juga menjelaskan tentang apa? Tentang bahaya kesyirikan. Dan agar kita khawatir jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia masih berbuat syirik, baik asghar maupun akbar, maka orang tersebut ancamannya adalah naru jahannam, neraka jahannam, na'udzubillah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tentunya ketika kita hidup bermasyarakat, kita walaupun misalnya kita tidak pernah belajar di pondok, atau bukan ustadz atau bukan ustazah, maka masih ada kewajiban dan tanggung jawab kita untuk berdakwah. Karena yang dibebankan dakwah ini bukan hanya ustadz, bukan hanya ustazah, tapi seorang muslim dan muslimah juga ia dituntut untuk berdakwah. Berdakwah di sini pada keluarga-keluarga kita, pada tetangga-tetangga kita. Dan apabila kita ingin berdakwah, maka kita mulai dakwah kita dengan dakwatut tauhid. Bagaimana mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Karena pada hakikatnya tauhid ini ibu-ibu sekalian, tauhid ini adalah asasul amal, inti dan pondasi awal dari seluruh amal-amal saleh yang dikerjakan. Artinya barang siapa yang beramal soleh dan amal soleh tersebut tidak dibangun di atas tauhid, di atas iman, maka amal soleh tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkara yang berkaitan dengan amal-amal orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Akan kami datangkan amal-amal mereka, yaitu orang-orang kafirin pada hari kiamat, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena amal saleh tersebut tidak dibangun di atas tauhid. Tidak dibangun di atas tauhid, maka amal saleh tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Kata Allah di surat At-Taubah, tidak ada yang menghalang-halangi untuk diterima sedekah-sedekah mereka yang mereka berikan, kecuali karena mereka itu kufur pada Allah dan Rasulnya. Jadi kekufuran adalah perkara yang menghalangi amal-amal mereka, sedekah-sedekah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim apabila misalnya keluarga kita atau terutama keluarga dekat kita misalnya masih ada yang belum masuk Islam atau belum mengucapkan la ilaha illallah, maka tugas kita atau beban kita adalah mengajak orang tersebut pada kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita bukan ustadz, bukan pula ustazah. Apa yang bisa kita sampaikan pada orang-orang yang terdekat dengan kita, maka kita sampaikan. Dan boleh jadi ucapan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada keluarga-keluarga kita yang misalnya masih non-muslim, masih belum mengucapkan la ilaha illallah, karena miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah la ilaha illallah. Makanya kita sering mendengar ketika maghrib atau ketika subuh, miftahul jannah la ilaha illallah. Benar, kunci surga adalah la ilaha illallah. Artinya tidak mungkin seorang manusia masuk dalam surga tanpa membawa kalimat la ilaha illallah.
Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan at-tauhid dan asyirik. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya. Tentunya apabila pelajaran dengan Ustaz Farhan berkaitan dengan apa, Ibu? Tahsin ya? Tahsin dan apa? Adab. Nah, tahsin ini penting sekali, Bu. Bahkan sampai saya pun juga masih kadang belajar tahsin. Karena jadi dibedakan antara sekedar membaca tajwid segala macam ini sudah boleh, jadi kita sudah biasa. Tapi tahsin atau al-ada atau membenarkan makharijul huruf ini, dulu saya mungkin setahun yang lalu saya juga belajar di pondok. Saya belajar tetapi saya juga mengajar di pondok terus. Jadi saya membaca Al-Fatihah, boleh jadi salahnya 10 kali juga ada. Al-Fatihah atau Bismillah. Ustaz Farhan ketika menjelaskan, dibenarkan secara rinci atau tidak, Bu? Jadi terkadang kita membaca Al-Basmalah saja, boleh jadi bisa salah puluhan kali. Kalau Ustadznya teliti ya, tapi kalau misalnya jamaahnya misalnya banyak seperti ini, mungkin kurang bisa teliti. Kalau dulu saya langsung mulazamah, langsung 1 lawan 1. Iya. Kalau memang yang lebih afdol, kalau belajar tahsin, talaki itu memang 1 lawan 1. 1 ustaz, 1 murid gitu. Tapi kan tentunya kalau langsung Ustaz Farhan langsung 1 persatu mungkin kagok atau yang lainnya mungkin ke depan nanti gimana? Hah? 5 orang. Intinya apa? Belajar tahsin ini adalah perkara yang sangat penting, Bu. Karena jangan sampai kita membaca Al-Qur'an Al-Karim ternyata bacaan kita salah. Jadi ada di dalam membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an ada lahnun khafi dan lahnun jali. Salah yang fatal dan salah yang tidak fatal. Kalau salah yang fatal ini, contohnya kesalahan yang merubah makna. Contohnya yang seharusnya fathah dibaca dhammah, atau yang seharusnya pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Ini adalah lahnun jali, merusak makna, merubah makna. Ada lahnun khafi, kesalahan yang sifatnya ringan. Misalnya belum bisa mengucapkan huruf so, sifatul huruf atau makharijul huruf ini masih belum sempurna, ini namanya lahnun khafi, salah yang ringan. Artinya tidak merubah makna, tidak fatal. Jadi kalau tadi saya belajar misalnya membaca Al-Fatihah sampai salah 10 kali, maksudnya salah yang khafi ini, artinya hanya yang butuh pendalaman. Adapun kalau lahnun jali, salah yang fatal ini merusak makna. Karena terkadang ada imam yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau membaca idza juljilatil, ini tidak benar, merusak makna. Ini lahnun jali, merusak makna. Maka seorang muslim dan muslimah perlu terus belajar tahsin Al-Quran. Jadi kalau memang misalnya masih perlu dari dulu saya ketika belajar itu mulainya dari satu huruf dari alif sampai hamzah, pelajari dulu baru masuk ke Al-Quran Al-Karim agar membenarkan lisan kita. Jadi terkadang lisan kita kurang biasa. Dulu saya belajar tahsin sampai 3 hari, ini tenggorokan saya sakit, benar, Bu, karena dipaksakan mengucapkan huruf ain terutama sampai sakit. Intinya seorang muslim dan muslimah ketika ingin belajar dengan benar, maka harus latihan. Jadi pelajaran tahsin ini bukan seperti pelajaran fikih, pelajaran tauhid yang hanya butuh pemahaman. Tetapi tahsin ini seperti matematika, Bu. Matematika, bahasa Arab, ini butuh butuh latihan. Butuh latihan. Barang siapa yang sering latihan, sering mengulang, maka lidahnya akan semakin bagus.
Beda kalau pelajaran tauhid seperti ini, fikih, tidak perlu latihan, yang penting paham bisa. Tapi kalau tahsin hanya mendengar ustadz, kemudian di rumah kurang latihan atau tidak pernah latihan sama sekali, maka kalaupun ada perubahannya juga sedikit, pelan-pelan. Tapi kalau ingin cepat bisa harus latihan terus. Jadi sedikit tadi saya sampaikan sampai tenggorokan saya 2 hari 3 hari sakit. Karena dipaksa oleh ustadz saya. Ustadz saya ini juga murid saya di pondok. Tapi karena dia bagus bacaannya, tapi saya minta ke dia untuk membenarkan ada ini atau tahsin. Intinya ibu-ibu sekalian, belajar tahsin ini penting dan agar memastikan bacaan kita ini sesuai dengan kaidah Al-Qur'an Al-Karim. Karena tadi kita katakan ada kesalahan yang sifatnya khafi, ada yang sifatnya jali. Nah, mudah-mudahan mungkin juga Ustaz Farhan sudah menjelaskan masalah ini, Bu. Salah lahnun khafi dan lahnun jali. Nah, dan saya rasa Ustaz Farhan lebih mumpuni khusus dalam masalah ini. Oh, talaki. Karena memang seharusnya yang saya sampaikan tadi, Bu, 1 orang 1 guru gitu. Atau maksimal 3 lah. 3 itu. Jadi memang dari ustadzah ya, karena kalau ustadz kadang canggung apalagi itu. Kalau dulu saya langsung 1 by 1 gitu langsung. Jadi belum sampai lagi mencari gitu ya. Karena terkadang hatta lulusan pondok, hatta lulusan misalnya Lipia belum tentu, Bu. Belum tentu. Jadi bahkan kan kalau ini kan masalah mengulang latihan. Semakin banyak mengulang, semakin lisannya atau lidahnya bagus. Hatta ustazah misalnya lulusan Lipia atau lulusan Timur Tengah, kalau dia nggak belajar tahsin ada ya bisa pun maksudnya dari segi tajwid saja panjang pendek nggak salah, tetapi dari segi pendalaman tahsin ini butuh ustazah ke depan yang benar-benar dia sendiri sudah pernah belajar ke ustazah yang benar-benar bersanad misalnya itu. Kalau memang pengen fokus ya gitu. Ini yang bisa kita sampaikan sedikit pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan dipersilahkan sebelum kita tutup. Nah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Islam. Tapi beliau itu selalu bertauhid sama Allah gitu. Mengajarkan anak-anaknya jangan pernah tinggalkan la ilaha illallah gitu. Tapi kayak ibadahnya itu, sholatnya itu tidak yang 5 waktu kadang-kadang, karena ajaran dulu itu kalau sudah sampai derajat tertentu ya, nah itu gimana ya Ustaz? Kita itu sebagai anak jadi takut ya, takut karena Bapak sudah sepuh, ketika Allah itu masih seperti itu. Kadang anak-anak sudah mengingatkan ya. Tapi salah ya kadang. Iya. Jadi yang disampaikan Ibu tadi adalah di antara keyakinan orang-orang sufi. Makanya di dalam orang-orang sufi namanya aqidatu wahdatul wujud atau al-hulul.
Bahasa mereka, barang siapa yang sudah sampai derajat ma'rifah atau derajat wilayah wali, maka seluruh amal-amal saleh, seluruh syariat tidak wajib bagi orang tersebut. Sebagian atau seluruhnya. Jadi ini adalah di antara keyakinan yang rusak dari keyakinan orang-orang sufiah. Dengan anggapan misalnya, mereka punya dalil atau tidak, Ibu? Punya dalil dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Kata mereka, oh kalau sudah yakin, berarti saya tidak perlu lagi dong ibadah. Kata mereka. Jadi, orang-orang yang menyimpang, mereka punya dalil dari Al-Quran, dari ucapan Nabi, tetapi pemahamannya yang keliru. Karena kata al-yakin di dalam ayat ini tidak ada satu ulama pun yang mentafsirkan al-yakin itu yaitu yakin. Tapi al-yakin di sini adalah al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian padamu. Intinya ini adalah akidah dari akidah sufiah. Maka seorang kita misalnya mendapati keluarga kita, maka yang bisa kita lakukan yang pertama berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu hidayah kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, disampaikan secara pelan-pelan bahwasanya akidah ini adalah pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Jadi Rasulullah SAW beribadah pada Allah sampai kapan, Bu? Sampai wafat. Bahkan menjelang wafatnya di pangkuan Aisyah, apa kata Nabi? As-salatu, as-salatu, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat kalian, peliharalah salat kalian, peliharalah salat kalian, dan berbuat baiklah pada hamba sahaya kalian. Menjelang wafatnya, di pangkuan Aisyah, Nabi wasiatnya adalah menjaga salat. Bagaimana ada orang mengatakan kalau sudah wali, kemudian sudah tidak lagi salat, atau salatnya 3 waktu saja, atau 2 waktu saja. Ini jelas keyakinan yang menyimpang dan menyesatkan. Na'udzubillah. Nah. Saya rasa perbuatan ini tidak termasuk bentuk kesyirikan. Artinya bukan termasuk bentuk kesyirikan, tetapi pemahaman yang rusak. Pemahaman yang rusak dan perlu diperbaiki. Tetapi saya tidak melihat perbuatan ini bagian dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ininya perlu dinasihati. Syubhat 6. Silahkan, Bu. Satu pertanyaan saya. Ya. Dan kalau beragama yang kepercayaan, itu dia sholatnya madhab timur. Nah, itu apa dikatakan kesyirikan atau bukan? Itu dengan anggapan dan keyakinan menghadap ke arah timur gitu. Timur. Bukan menghadap ke arah kiblat gitu. Bukan. Jadi tentunya Ibu, kalau kita belajar fikih dasar saja, di antara syarat diterimanya sholat, syarat syah diterimanya sholat adalah menghadap kiblat. Maka apabila ada orang yang sengaja tidak menghadap kiblat, misalnya kiblat ke sana, kemudian sengaja ke sana atau arah sana, maka tidak sah sama sekali sholatnya, walaupun sholat ribuan kali. Tapi dia nggak tiap, dia hanya sekali aja, bangun dia malam, misalnya apa, bersemedi lah. Iya, bersemedi. Terus dia madhab timur. Gitu. Emang kalau ajaran kepercayaan itu memang satu ada yang hanya ini, kedua dia madhab timur. Tentunya ketika kita beragama, maka wajib kita beragama sebagaimana dahulu tata cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat, maka bukan bagian dari agama kita, insya Allah. Maka ketika kita beribadah, maka syarat diterimanya ibadah ada berapa, Bu? Hanya 2. Yang pertama al-ikhlas, ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua al-ittiba, mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Ada orang misalnya, dia ikhlas beribadah kepada Allah, tetapi tata caranya menyimpang.
Walaupun niatnya baik, Bu, misalnya, niatnya baik tetapi belum tentu niat yang baik tersebut menghantarkan pelakunya pada keridhaan Allah. Misalnya ada orang sholat subuh misalnya 5 rakaat misalnya, dengan anggapan lebih banyak, maka tidak, niat yang baik ini dengan anggapan kalau saya beribadah dengan rakaat yang lebih banyak lebih baik, maka niat yang baik ini belum tentu menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, nah itu juga kalau ada seseorang mencari rumah itu harus madhab timur juga. Dia tidak mau madhab selain. Alasannya, Bu? Ya pokoknya dia walaupun dia dapat semewah apapun, kalau nggak madhab timur tidak mau. Takut sial atau gimana, Bu? Nggak ngerti juga, itu syirik besar apa syirik kecil? Ini kemungkinan masuk ke dalam tatoyur, dalam menganggap sial dengan sesuatu perkara, dan ini bagian dari syirkun asghar. At-tatoyur ini bagian dari syirkun asghar. Misalnya kalau rumahnya tidak menghadap timur, kemudian keyakinan dia, oh saya akan, rumah tangga saya akan bubar atau yang lainnya. Keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dan bagian dari tatoyur, syirik kecil. Nah, karena terkadang keyakinan orang macam-macam. Pak mau nanya juga, kalau itu kita mendoakan orang tua yang menjalankan itu, nyampe nggak Pak Ustaz? Maksudnya gimana, Bu? Yang dia sholatnya madhab timur itu, yang dia dirinya madhab timur gitu. Kemudian kita mendoakan untuk apa? Ya itu supaya orang itu kan orang tua saya. Iya. Terus saya mendoakan itu nyampe nggak? Apabila masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Insya Allah apabila orang tua ibu tersebut misalnya di atas Islam, maka insya Allah doa seorang anak yang saleh itu adalah bagian dari sedekah jariyah atau pahala yang tidak terputus. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru 'amalihi illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka seluruh amal-amal salehnya terputus kecuali 3. Salah satunya kata Nabi, waladun saleh yad'u lahu. Doa anak yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendoakan orang tuanya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan gini Ustaz, dulu ketika saya belum berkeluarga, saya pernah diajak sama teman ke Gunung Muria. Saya nggak ngerti di Gunung Muria itu ternyata ada makam wali. Nah, terus kata udah naik aja masuk gitu. Ya, saya karena lugu jadi ikut aja. Oh ini ada kuburan wali, pengen tahu gitu. Nah, kemudian diajak di situ cuma apa bacaan yang saya nggak ngerti. Terus pakai bertet keluar gitu. Terus begitu juga di Sunan Kudus. Saya sebenarnya tujuannya bukan mau ziarah, bukan cuma diajak. Di Kudus juga gitu, sampai bisa nukerin uang karena uang ziarahnya itu banyak. Kita nukerin aja untuk ongkos. Nah terus yang saya tanyakan itu termasuk sirik bukan perbuatan saya? Perbuatan Ibu tadi apa Ibu? Hanya sekedar? Iya, hanya sekedar diajak sama teman karena kebetulan beliau pindah ke Kudus, saya diajak gitu. Saya sih penasaran aja kayak apa makam wali gitu. Apabila hanya sekedar itu, insya Allah bukan termasuk bagian dari kesyirikan, bukan bagian dari kesyirikan. Kecuali apabila orang tersebut meminta atau misalnya bertabarruk, mengalap berkah pada kuburan tersebut, maka bagian dari kesyirikan. Adapun hanya sekedar melihat, maka bukan bagian dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Karena terkadang juga pada zaman sekarang tulisannya macam-macam, ziarah rohani, ziarah ke makam wali fulan, ditulis ziarah rohani. Yang lain silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menasihati orang tua yang masih melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan sama orang tua. Kita kan sama orang tua yang bersekolah yang sebenarnya ini gitu.
Ya, tentunya yang bisa kita lakukan adalah mendoakan orang tua kita, karena walaupun kita sudah menyampaikan berulang-ulang, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hidayah bagi orang tersebut, maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seorang hamba tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membukakan hidayah pada hamba-hambanya yang masih di jalan yang kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, orang yang berkorban, tapi dia nggak sholat. Namanya banyak itu, terus dia tidak sholat, tapi dia suka berkorban 3 tahun. Pertanyaannya apa, Ibu? Itu. Iya. Tentunya Diterima maksudnya amal ibadah. Tentunya ibu-ibu sekalian, bahwasanya sholat ini adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, orang tersebut boleh jadi keluar dari Islam. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafara." Sesungguhnya perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam kekufuran. Maka intinya orang tersebut perlu diberikan pemahaman, Bu. Karena salat ini adalah rukun Islam, kewajiban yang sifatnya yaumi, setiap hari. Adapun kurban ini adalah perkara yang sifatnya sunnah mustahabbah. Maka apabila kita mendapati misalnya keluarga kita seperti itu, maka tanggung jawab kita minimal kita menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya salat adalah perkara yang wajib dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.